Ini adalah tanah yang akan beli tanami sahabat, dan ini adalah tabung gas. Jadi sekarang beli bakal bakar tanahnya untuk mendapatkan kesuburan. Kira-kira bagaimana? Nah, video ini beli dedikasikan untuk sahabat yang sering kali bertanya. Karena ini pertanyaan yang mungkin terdengar agak ganjil sahabat, agak aneh. Akan tetapi ada sesuatu di dalamnya yang harus dijelaskan. Karena mungkin tidak sesederhana itu. Apakah pertanyaannya kalau tidak salah, ini mungkin kata-katanya sedikit berbeda, tapi intinya adalah beli katanya tanah yang dibakar itu sangat baik kesuburannya. Mohon pendapat beli mengenai ini. Nah, sekarang beli jawab sahabat ya, pendapat beli mengenai tanah yang dibakar. Sebenarnya pembakaran tanah ini sahabat, ini sudah sejak dulu sekali. Ketika beli bahkan belum membangun channel ini di tahun 2017, sebelum tahun 2017 maksud beli, ini sudah banyak yang berpraktek mengenai hal ini meskipun belum menjadi konten, tapi di sekitar beli sudah pernah melihatnya. Aneh memang, tanah dibakar kemudian bisa menjadi pupuk. Tanah dibakar kemudian menjadi subur. Secara kalau kita bicara mengenai unsur kimia biologi tanah sahabat, tentunya ini akan menyakiti dari semua jenis dari ekologi yang ada di tanah. Ekologi tanah tentu akan terganggu bila kita membakar tanah. Karena tanah adalah tempat hidupnya. Sekali lagi, tanah adalah tempat hidupnya dari berbagai macam mikroorganisme. Tidak hanya mikroorganisme yang merugikan, tapi juga banyak sekali yang menguntungkan. Yang diciptakan oleh alam itu sendiri untuk menunjang kesuburan dari tanah itu sendiri. Tentunya untuk apa yang tumbuh di tanah. Kemudian kalau alasannya yang beli lihat, katanya sahabat, alasannya bahwa tanah yang dibakar ini akan meningkatkan unsur karbonnya. Kedua, mengkondisikan seperti halnya tanah vulkanik sahabat. Yang ketiga, mungkin untuk mensterilisasi tanah sahabat. Nah, banyak sekali alasan yang beli tangkap, tapi intinya beberapa itu yang beli sudah sebutkan ini adalah menjadi penyebab mengapa beberapa petani itu menggunakan metode membakar tanah. Nah, bagaimana jawaban beli? Beli tidak akan memberikan jawaban yang kontradiktif, memberikan jawaban yang menimbulkan pro dan kontra. Karena beli seperti sahabat ketahui, beli akan selalu ada di tengah. Beli akan melihat sisi positifnya dan beli juga akan melihat sisi negatifnya. Kita mulai dulu dari positifnya sahabatnya. Kita dari yang baik-baiknya dulu. Yang pertama, ketika membakar tanah, sebenarnya yang dilakukan bukan tanahnya yang dibakar. Yang beli sering lihat adalah membakar. Di sini ada ranting-ranting kering, di sini ada kayu yang juga digunakan, jerami yang digunakan. Dibakarnya itu justru di permukaan tanahnya. Tapi ada juga metode yang pernah beli lihat. Jadi kayu dibakar, kemudian diberikan bahan hijau untuk menambahkan asapnya agar lebih membumbung, kemudian baru diuruk menggunakan tanah. Jadi ada dua jenis. Yang beli pernah ketahui adalah di atas tanahnya sahabat, jadi di atas tanahnya itu diberikan jerami, ranting kering, daun-daun kering dibakar, kemudian nanti diambil semua unsur yang sudah hitam jadi arang ini sahabat, diambil beserta tanahnya yang terbakar, kemudian digunakan sebagai pupuk. Yang kedua sahabat, ini juga bisa sistemnya kayu, kemudian juga ada daun kering, ranting kering, kemudian ditutup dengan menggunakan potongan hijauan, misalkan rumput hijau, daun-daun hijau, sehingga nanti asapnya itu akan memumbung, kemudian baru kemudian ditambahkan tanahnya, dan kemudian setelah semua terbakar baru dipanen tanahnya dan kemudian dijadikan pupuk. Beli pernah melihat hal ini keduanya. Ini yang pertama beli lihat di daerah Bali Tengah sahabat, kemudian lagi satunya kemudian beli pernah lihat juga di Bali Utara. Jadi intinya begini, mengapa itu secara praktik itu bisa berguna? Mengapa praktek seperti ini beli tetap memberikan apresiasi juga sahabat? Karena memang tanah yang dibakar sahabat beserta kayu, apalagi di sana juga ada hijauan, ini akan menjadi akumulasi dari banyak unsur-unsur mineral yang dibutuhkan oleh tanah. Jadi misalkan unsur karbon jelas, jadi karbon tinggi. Di sana juga pasti ada kalsium jelas, pasti ada sahabat. Potasium jelas. Jadi ini yang bisa menjadi unsur-unsur hara yang diterima oleh tanah ketika dijadikan pupuk maupun campuran media tanam sahabat. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara negatifnya apa beli? Kalau negatifnya jelas, ketika tanah dibakar maka tingkat keasamannya akan hilang sahabat, pastinya. Kemudian juga ketika tanah dibakar, mikroorganisme itu semuanya pasti hilang. Bila tanah-tanah ini dibakar, sebagian unsur mineral yang penting
nitrogen dalam tanah juga hilang sahabat. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya belum lagi tekstur yang cenderung akan menjadi keras sahabat. Nah, tekstur ketika ini menjadi campuran media tanam sahabat, ini akan membuat teksturnya itu sebagian menjadi keras dan menggumpal bahkan membatu sahabat. Jadi menurut beli gunakan sesuai porsinya. Kalau emang saat ini beli tidak tahu apakah saat ini ngetren lagi, karena sekarang ini beli sering mendapatkan pertanyaan ini, tanah dibakar, tanah dibakar, tanah dibakar. Pertanyaan muncul terus di kolom komentar, sahabat bisa cek sendiri. Bila sekarang emang ini ngetren, silahkan sahabat bagi yang ini mencoba, coba saja. Artinya terlepas dari apa yang beli katakan tadi, negatifnya, positifnya silahkan dicoba. Hanya saja gunakan untuk porsi yang seperlunya, jangan langsung ke area yang luas atau jangan langsung menggunakannya terlalu banyak. Nah, ini yang menyebabkan ukur keseimbangannya akan mendapatkan hasil yang bisa kita amati. Sahabat adalah dokter terbaik bagi tanaman sahabat. Jadi beli tidak akan menyarankan, beli juga tidak akan melarang. Jadi semua beli kembalikan kepada sahabat. Nah, jadi seperti itu sahabat ya, mengenai video kemarin banyak komentar masuk seperti ini, beli jawab di video ini. Mohon maaf bila videonya terbatas, kita tidak melakukan apapun karena ini sudah menuju siang hari sahabat. Yang jelas mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi bahan literasi, menjadi bahan pertimbangan, menjadi pengetahuan yang bisa menambah kasanah sahabat dalam berkebun secara organik. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha dalam menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.